live di pondok. Nggak boleh keluar. Oh, nggak boleh keluar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita tidak bertemu sejak Maret setengah tahun dari mulai Maret sampai sekarang Oktober, malahan ya setengah tahun lebih dikit. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kembali bertemu di atas ketaatan. Semoga pertemuan kita pertemuan yang dilandasi dengan karena Allah, sebagaimana pisahnya kita itu pun karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih keutamaan agung yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah tatkala tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah, tatkala bertemunya karena Allah, tatkala pisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan azani Allah wa iyyakum, kemarin atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah, Ustaz Harun minta sama ana untuk pertemuan perdana di masa pandemi ini untuk kajian tematik, bukan meneruskan kajian Umdatul Ahkam yang biasanya kita pelajari bareng-bareng di masjid yang berbarokah ini. Ana iya aja, tematik dan gak tematik itu mirip kok. Ini mirip. Ana manut judulnya apa? Beliau mengusulkan untuk membahas syairnya Imam Syafi'i rahimahullah tentang jalan menuntut ilmu, bagaimana caranya menuntut ilmu. Ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa, dibuat aja judul Rambu-rambu mempelajari ilmu agama. Yakinnya saya
itu ada santri, tapi ternyata kok santrinya gak boleh metu. Yakinnya? Hah? Oh, ada streamingnya di sana. Oh alah. Ya sudah kalau gitu. Ana yakinnya itu ada santri. Karena ternyata di sini kok dari khutbah tadi kok jadi santri-santrinya pada kemana? Apa belum masuk? Ternyata udah masuk tapi ada di sana. Khairan insyaallah. Kenapa Anda bicarakan ini para ikhwatan azani Allah wa iyyakum? Karena menuntut ilmu agama dalam pandangan anak ini untuk negeri Nusantara ini atau mungkin di negeri-negeri yang lain juga sama. Belajar ilmu syar'i, datang ke majelis-majelis ilmu itu ada dua kelompok manusia. Ada dua kelompok manusia. Yang pertama, orang yang datang memang serius ingin belajar agar nanti menjadi seorang alim. Dia itu ingin belajar dengan harapan nanti masa yang akan datang dia akan diberi amanat oleh Allah untuk mengemban ilmu ini. Menjadi seorang alim dalam artian dia diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya diberi amanat oleh Allah karena ilmu itu adalah warisan kenabian. Yani innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para ulama itu pewaris para nabi, karena para nabi itu enggak mewariskan duit gede, enggak duit kecil, enggak dinar, enggak dirham. Tapi mereka para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadzin wafir. Siapa yang berusaha mendapatkan ilmu, dia itu akan mendapatkan bagian yang banyak. Maka salah satu di antara sisi pendalilan hadis tadi, sebagaimana kenabian itu adalah pilihan Allah dan anugerah Allah pada seorang hamba. Demikian juga pewarisnya. Mereka juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah milih itu enggak kongkon hompimpa, ngawur itu enggak. Allah melihat pada diri seorang hamba siapa yang paling layak untuk diberi amanat ilmu pada generasi-generasi tertentu. Pada generasi-generasi tertentu. Lah, yang layak itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanatnya. Kelompok ini adalah kelompok biasanya kelompok para santri. Orang-orang yang belajar serius, mempelajari ilmu agama dari 1, 2, 3. Harapannya nanti suatu ketika merekalah yang memegang estafet ilmu ini ke depan. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang kedua adalah kelompok yang ingin mendapatkan keutamaan belajar, keutamaan majelis ilmu, keutamaan menjadi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Meskipun yakin, nih kira-kira kok menjadi seorang alim itu kok jauh. Kelompok kedua ini itu juga ada di kalangan orang-orang yang belajar. Ini tuh bukan hanya zaman kita para ikhwan. Sejak zaman dulu para salafun saleh. Imam Ahmad itu kalau pengajian, kalau taklim rutin, itu pengajian beliau itu sekitar 4.000 sampai 5.000 jamaah yang hadir. 4.000 sampai 5.000 jamaah. Itu kajian rutin ya. Di Masjid Baghdad. Zaman itu orang ono speaker. Belum ada speaker. Kira-kira tapi juga nggak ada suara bising kayak ngono, orang mobil, orang sepeda motor. Jadi suasana sepi, ya kono suara bising, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, nggak ada ini, nggak ada itu, suasana sepi. Ya kayak kita di tengah hutan malam-malam nggak ada suara apa-apa, lah, kayak gitulah gambarannya. Tapi yang di majelis ilmu beliau kisarannya sekitar 4.000 sampai 5.000 orang. Pertanyaan saya, kalau speaker ini kita matikan, gambarannya antum di tengah hutan, kono suara apapun, malam-malam
terus ngaji ceramah ngono. Kira-kira terus yang jamaahnya itu mepet itu. Kira-kira yang dengar pengajiannya berapa orang? Dari 5.000 orang yang hadir. Berapa orang? Ada 1.000? Ada 1.000? Saya nggak jamin kalau ada 1.000. Masjid ini kalau penuh 500-an paling. Ya, kapasitasnya berapa masjid ini? Belum pernah dihitung ya? Prediksi anak 500-an. 500 kalau pakai sholat ya. Kalau pakai taklim urusan lain. Kalau pakai sholat kisarannya 500-an kayak 500 orang. Lah, sudah putra putri. Dah putra putri. Lah, itu tuh segini 500. 2 kali ini 1.000, terus 5.000. Terus nggak pakai speaker. Kira-kira taklimnya Ahmad ibn Hanbal, seandainya suaranya melantang sekalipun, itu berapa orang yang akan dengar kajian beliau? Ana yakin nggak nembus 1.000. 500 itu boyo murah. Ya anggaplah 500 orang. Yang lainnya datang taklim ku napo? Yang lainnya datang taklim itu adalah untuk mendapatkan keutamaan majelis ilmu, keutamaan belajar ilmu agama, dan untuk meningkatkan sedikit kemampuan dia dalam ilmu agama. Dua kelompok manusia ini sejak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang itu selalu ada. Tapi rambu-rambunya para ikhwatin azani Allah wa iyyakum itu selalu sama, mirip, ada beberapa yang berbeda. Baik. Sebelum itu kita semua tahu dan tidak perlu saya perpanjang lebarkan. Jadi ngomong anak tadi itu hanya komentari kogono santri gitu. Baik. Secara umum perlu saya katakan poin pertama yang akan kita bahas adalah tidak ragu-ragu lagi dan tidak diragukan lagi keutamaan penuntut ilmu, keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Karena Bapak Ibu azani Allah wa iyyakum, siapapun yang belajar ilmu agama, siapapun dia, santri atau bukan santri, taklim atau tidak taklim, orang yang mempelajari ilmu agama itu mendapatkan keutamaan agung dunia dan akhirat. Perhatikan misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering diulang-ulang dalam majelis-majelis ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabda, "Mustama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang berkumpul, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di rumah Allah itu untuk membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah ya azza wa jalla, mempelajari isinya. Dan orang itu nggak mungkin mempelajari isi Al-Qur'an kecuali mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dan orang kalau belajar kitab dan sunnah berarti belajar ilmu agama secara umum, ilmu apapun itu, entah tajwidnya, entah nahwunya, entah fikihnya, tafsirnya, hadisnya, usul fikihnya, balaghahnya, yang penting itu kaitannya dengan ilmu agama. Maka Rasulullah SAW bersabda, berjanji pasti mereka itu akan turun kepada mereka ketenangan batin. Kenapa para ikhwas sekalian? Karena orang itu akan tenang hidupnya kalau dia ikatan batinnya dengan Allah itu kuat. Dia itu akan mantep dalam menghadapi hidup, nggak mudah goyah kalau dia punya ikatan batin dengan Allah itu kuat. Saat gelombang prahara menghadapi, dia tidak akan kalut, dia tidak akan goyang. Kenapa? Dia tahu semua ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, butuh disabari. Kalau dia berada pada puncak kekuasaan, puncak kejayaan, dia juga nggak akan kalut, dia juga nggak akan bingung, karena dia yakin ini adalah ujian dari Allah, butuh disyukuri. Ikatan batin dia dengan Allah Subhanahu wa taala kuat. Orang yang jiwanya rapuh, mudah goyah,
dan macam-macam, karena dia tidak punya ikatan batin dengan Allah, dan ikatan batin dengan Allah itu disambung dengan ilmu. Bahwasanya kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dikasihi, disayangi oleh Allah. Siapa kita yang tidak butuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffadhumul malaikah, akan dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, jadi akan disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu sering saya katakan dalam majelis-majelis semacam ini, wallahi, seandainya kedatangan kita ke majelis-majelis ilmu itu pulang kok nggak bawa apa-apa, maksudnya nggak bawa apa-apa itu nggak ada satupun faedah ilmu yang kita dapatkan. Ya ampun, apa kok nggak dapat ilmu? Teko keringat, no gak turu, tapi ya ini turu itu masalah lain. Serius dengarkan. Tapi pulang-pulang aku ditakoni karo bojone, "Mas, mau pengajian ini apa, Mas?" "Boh, ora ngerti." "Boh, ora ngerti." "Lah kok gak ngerti?" "Ora mudeng." Ini. Nah, aku nih kepingin ngerti, ya pengen rekamane ngono. Jadi gak paham. Entah jadi ustadz ora patek pinter sampai yang diajar gak iso, atau ustadz kepinteran sampai yang diajar gak iso, atau kewalian yang datang ya orang patek jenius. Yang penting pulang itu nggak bawa apa-apa, nggak mempunyai faedah apa-apa. Cukup para ikhwah, hadis tadi memberikan kepada kita keutamaan datang ke majelis ilmu. Nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi malaika sayyaru." Allah itu memiliki para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk keliling-keliling. Ini bahasa kasari kan ngelayap, tapi kok gak pantas malaikat kok diarani ngelayap. Sayyar, jadi keliling-keliling. Allah mempunyai para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk sayyarun, mereka itu keliling-keliling. Yatlubuna hilaqadz dzikr. Mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari halaqah zikir. Hilaqadz dzikr. Kalau sudah ketemu, maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menaungi, untuk menyayangi, untuk merahmatinya. Sampai suatu ketika dalam Sahih Bukhari masih ada malaikat itu yang ketemu majelis zikir, ketemu majelis dzikir. Kemudian dia mau merahmati orang-orang yang ada di situ, mau melindungi, mau menaungi orang-orang yang ada di situ. Itu malaikat itu bingung karena di situ ada orang yang datang ke masjid itu niatnya bukan untuk belajar, niatnya untuk keperluan lain, dan keperluannya keperluan dunia. Dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, inna fihim rajulun ya'ti li hajah." Ya Allah, di antara mereka yang datang ke majelis zikir itu ada yang datang hanya untuk keperluannya, enggak untuk majelis, enggak untuk belajar, tapi untuk keperluan. Apa gambarannya coba? Dia pagi-pagi untuk telepon kancane, "Mas, ini ada mau bicara, Mas, penting masalah bisnis. Kapan bisa ketemu?" "Waduh, hari ini pagi-pagi nggak bisa. Nanti ya sekitar jam 2 temui saya di depan masjid apa jenenge? Muhajirin, Mujahidin, Masjid Mujahidin. Setelah pengajian kita bicara di luar." "Oh iya. Yo kayak bisa niku nih masjid pengajian wong iku." Kayak bisa niku datang ke masjid pengajian. Tujuannya bukan taklim, tujuannya bukan belajar, tujuannya lihajah. Dalam bahasa malaikat tadi, inna fihi rajulun ya'ti lihajah. Di antara mereka ya Allah ada orang yang datang untuk keperluan lain. Gitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tetap rahmati mereka. Innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Innahum qaumun la yashqa fihim jalisuhum." Mereka itu orang-orang yang dalam majelis dzikir, majelis-majelis zikir itu adalah orang-orang sapa wae sing duduk bareng bersama mereka tidak akan sengsara, akan mendapatkan rahmat. Kata Abdullah bin Mas'ud perawi hadis ini, beliau mengatakan majalisudz dzikr, hilaqudz dzikr, halaqah dzikr ai majalisul ilm. Mana dalam majelis-majelis
ilmu, majelis ilmu. Jadi keutamaan sekedar datang aja itu sudah mempunyai keutamaan yang agung. Apa meneh pulang-pulang yani dapat faidah, entah siji, entah loro, entah setengah, entah belas. Makanya dulu para ulama-ulama kita itu kalau mereka belajar, mereka menuntut ilmu, padahal sulitnya subhanallah mereka menuntut ilmu di zaman itu, tapi mereka memahami berangkati ibadah, pulangnya ibadah, di dalamnya ibadah, sehingga hal itu membawa keutamaan yang sangat mulia dalam diri mereka. Para yang fitan azanillahu yani wa iyyakum. Dan ini hadis-hadis semacam ini akhwan yang membuat kita itu semangat di dalam menuntut ilmu. Apalagi kalau nanti kita pulang itu ada faedah yang kita dapatkan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan usaha untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, melakukan salaka. Yang salaka itu ya melakukan perjalanan. Kata para ulama, salaka itu ada dua arti. Salaka zahiran wa batinan, hissiyan ma'nawiyan. Salaka zahiran itu memang berangkat dari rumah, jalan, sepeda motoran, mobilan gitu ke tempat alim. Itu salaka, benar-benar salaka. Yang kedua, dia nggak berangkat kemana-mana, tapi di situ menyempatkan waktu, menggunakan waktu, melakukan usaha untuk mempelajari ilmu agama. Ya kalau kita sekarang yuk baca buku, ikut kajian-kajian online. Ini yang mencekikan zaman online. Ini kajian-kajian online dan macam-macamnya di rumah masing-masing, nggak keluar. Itu juga salaka tariqan. Apa tujuannya? Yaltamisu, iltimas itu dolei, cari. Gambaran iltimas itu ya dengan mempunyai benda yang sangat berharga, nggak berharga hargani, tapi berharga nilai sejarahnya. Itu kan gak bisa dituku di pasar. Nek kelangan kalung ngono iso tuku, tapi nek kelangan kalung itu warisan dari ibundanya yang sudah wafat dan punya nilai sejarah yang nggak bisa ditukar dengan kalung yang lain. Itu kehilangan barang berharga. Terus hilang di tengah hutan. Jenengan ke hutan gowo iku, metu teko hutan ra ono. Sekarang harus dolei. Dolei itulah namanya iltimas. Yaltamisu. Kira-kira piye? Dienteni teko-teko dhewe ngono. Ta males-malesan, apa masya Allah, ben semak-semak dioker-oker ke sana, mau nunggu ndio ke sana, gak ada, mau nandine ke sana, diurek-urek, dieker-eker, sedino gak ketemu, rong dino gak ketemu, beberapa hari. Itu yang akan dilakukan oleh orang yang kehilangan barang itu. Karena itu makna bahasa Arab bermakna yaltamisu. Fihi ilman, dia itu nek wong iku wis koyo ngono, mesti oleh faedah. Enggak koyo yang pertama tadi yang penting teko. Nek orang itu sudah yaltamisu, itu titik akeh, mesti dapat ilmu. Enggak koyo yang pertama tadi, pokoke teko ngono wae, mudeng borak pokoke teko. Ya. Tapi ini sudah yaltamis, mesti dapat faedah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Kenapa? Surga itu setelah rahmat dari Allah, rumusnya kan dua untuk masuk surga. Apa ya? Iman dan amal soleh. Setelah rahmat dari Allah, yani rumusnya kan dua. Kan para ulama kita yani membicarakan orang masuk surga itu karena rahmat Allah atau karena amalnya. Digabungnya tidak repot-repot. Masuk surga itu dalam banyak hadis dan beberapa hadis orang itu nggak masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, "Lan yadkhula ahadunil jannah yani bi'amali."
Tidak ada seorang pun masuk surga dengan amalnya, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah tatkala mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah." Loh, lan jenengan ya Rasulullah? Aku pun begitu. Aku enggak bisa masuk surga dengan amalku, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beberapa hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil, banyak hadis orang itu masuk surga karena apa ya? Amalnya. Karena amalnya, dan hadis satu semacam itu amat sangat banyak. Bagaimana kita gabungkan antara kedua hadis itu? Bagaimana kita gabungkan antara kedua hadis itu? Digabungkan dengan dua cara. Yang pertama, orang itu nggak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tapi Allah nggak akan kasih rahmat kecuali yang iman dan amal soleh. Itu cara penggabungan yang pertama. Allah tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu nggak akan mendapatkan rahmat kecuali dia mukmin dan beramal saleh. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sebagian ulama mengatakan untuk masuknya itu rahmat Allah. Tapi di dalam surga nanti masuk level berapa itu tergantung amalnya. Dua-duanya mirip-mirip sebenarnya. Dua-duanya mirip-mirip. Jadi yang kedua itu masuknya itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wis masuk di kelas ekonomi, di kelas bisnis, kelas eksekutif, super eksekutif, itu tergantung pada amalnya. Dua-duanya bisa. Jadi dua-duanya bisa. Lah, Rasulullah tadi mengatakan, "Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Kenapa? Orang itu bisa masuk surga karena iman dan amal saleh. Sedangkan orang itu tidak mungkin bisa beriman yang benar, tidak mungkin bisa beramal soleh kecuali dengan ilmu. Karena kalau tidak, maka kalau orang itu tanpa iman, tanpa amal soleh yang didasari dengan ilmu, maka orang itu akan terjerumus dalam penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu sabda Rasulullah SAW. Makanya salah satu di antara keutamaan orang yang belajar ilmu agama adalah sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dari Muawiyah. Rasulullah SAW bersabda, yani may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah, apabila Allah menginginkan seorang hamba untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memahamkan dia dalam masalah agamanya. Jangankan manusia, para ikhwatiddin azanillahu yakum, jangankan manusia, binatang dalam pandangan syariat, binatang yang punya ilmu dan binatang yang enggak punya ilmu itu beda dalam pandangan syariat dan dalam pandangan dunia. Kethek kok gani piro? Ora ana sing dol. Kethek sing bodoh karo kethek sing pinter, iku larang kethek sing pinter lho. Ini. Kethek sing iso sirkuit iku lho. Pinter ngene, pinter sepeda motoran, pinter naik pesawat, pinter ngene, pinter ngono. Itu larang regane. Mahal. Yani burung sing gawe lomba-lomba biasa apa burung apa? Saya ngerti lah. Burung sing manggungi pinter pena karo burung sing gak iso manggung iku regane beda lho. Padha-padha burungi, padha-padha manuke, tapi beda. Itu burung, itu binatang. Itu binatang dalam pandangan kita. Dan dalam pandangan syariat pun demikian. Kurang elek apa itu asu. Anjing itu anjing. Kurang elek apa itu anjing itu. Wong ketemu anjing wedi. Ini air liurnya najise mohon Allah bisa. Ini air liurnya anjing, ini air liur yang najis sama ini BBC, teman-teman. BBC. Wis ngono, anjing itu binatang yang secara umum enggak disukai oleh orang. Nih uang itu senang asu, ya berarti mirip-mirip asu ngono. Tapi
Tapi tak kala anjing itu mu'allam, pinter. Ini dalam istilah fikih berburu kan ada istilah al-kalbul mu'allam. Anjing itu mu'allam, pinter. Maka hukumnya jauh berbeda. Jual beli anjing haram, tapi ini anjing mu'allam jadi halal. Ngono toh? Buruan anjing biasa haram. Buruan hasil buruan anjing mu'allam halal. Ini sing pinter karo gak pinter merubah hukum dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anjing mu'allam itu gimana? Anjing yang pinter itu gimana? Sekolah sampai lulus apa? Anjing pinter itu anjing yang kalau dipakai berburu, dia itu tidak akan bergerak dengan keinginan dia sendiri. Ngawasu nih ya untuk berburu. Asu itu kan apa itu? Geraknya cepat, menciumane tajam. Dia itu sangat ngerti di mana ada binatang-binatang yang dituju. Ada binatang-binatang yang dituju. Dia orang itu kepingin berburu kijang misalnya, atau kepingin mangan daging kancil. Dia anjing itu akan jadi ngerti arahnya di mana. Sampai di tengah hutan, kok di depannya itu ada kijang. Menurutku meskipun anjing ini lapar, sangat lapar, dia nggak akan bergerak, nangkep karena nggak ada perintah dari tuannya. Diam. Pada waktu dia itu diperintahkan untuk tangkap itu, langsung menculot. Ini Bismillah, menculot. Ini ya sing Bismillah wong gak anjing ini menculot, menangkap, dan kalau ketangkep dia itu hanya melumpuhkan dan tidak membunuh, cuma dicengkrem sampai apa itu nggak bisa gerak, tapi nggak dibunuh. Kalau terpaksa binatang itu melawan dan harus dibunuh, cuma dibunuh tapi nggak dimakan, dibunuh terus ditunggu pinggir sampai pemiliknya datang. Padahal dia itu lapar, yang sangat lapar. Itu namanya anjing mu'allam. Itu hukumnya berubah. Itu asu yang punya ilmu, apalagi manusia. Tapi azani Allah wa iyyakum, ada satu yang perlu kita pahami. Begitu banyak dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Tapi di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengecam orang yang punya ilmu. Di satu sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengecam orang-orang yang punya ilmu. Apa kecaman itu dan letaknya di mana? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama akhwafu ma akhafu min ummati al-a'immah al-mudhillin. Yang paling aku khawatirkan kepada umatku nanti di akhir zaman adalah para imam. Bahasanya Rasulullah imam lagi. Para alim, tokoh, keutamaan tokoh yang utama tapi menyesatkan. Dan wong itu gak mungkin jadi tokoh kecuali punya ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yang sangat aku khawatirkan adalah munafikun alimul lisan. Orang munafik tapi pinter di lisannya. Pinter tatkala ngomong, pinter tatkala ceramah, pinter tatkala berhujah. Kenapa barihatin azani Allah wa iyyakum? Nakali wong bodoh, kalau nakali wong pinter, itu bahaya nih. Bahaya nakali wong pinter. Jadi sesati orang bodoh dengan sesatnya orang pinter, itu bahaya mana? Bahaya sesatnya orang pinter. Maka di sana ada berbagai macam keutamaan ilmu yang masya Allah menggunung itu. Tapi di sana juga ada ayat-ayat hadis-hadis yang mengecam orang yang punya ilmu. Bahkan orang itu yang paling dikhawatirkan akan menyesatkan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lah, dari sini para ikhwan azani Allah wa iyyakum, perlunya kita itu tatkala belajar itu piye carane belajar itu mendapatkan keutamaan, tapi jangan sampai terjerumus dalam kesesatannya. Jangan sampai kemudian kita belajar malah jadi sesat. Malah jadi sesat. Loh, emangnya ada Ustaz orang yang belajar masak akeh? Ini, siapa yang tahu pendirinya Mu'tazilah? Siapa yang kenal? Siapa pendiri Mu'tazilah? Kelompok sesat yang mengingkari bahwa Allah itu nggak punya nama, yang mengingkari ini, mengingkari itu, mengingkari ini, mengingkari itu, dan banyak kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Siapa pendirinya? Pendirinya Wasil, siapa namanya? Ibnu Atha. Wasil Ibnu Atha pendirinya. Siapa itu Wasil Ibnu Atha? Wasil Ibnu Atha itu murid papan atasnya Hasan Al-Basri. Murid level atas Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Orang nomor 1 tokoh Ahlus Sunnah Basrah di zaman tabi'in. Lah kok iso? Ya bukti iso. Buktinya ada. Wasil Ibnu Atha, pendiri Mu'tazilah, itu murid dari Hasan Al-Basri. Murid dari Hasan Al-Basri. Lah kok bisa semacam itu? Sangat bisa. Sangat amat bisa. Orang-orang yang belajar tapi malah menjadi tokoh-tokoh apa? Kesesatan. Malah jadi menjadi tokoh-tokoh kesesatan. Belajarnya kadang-kadang benar, tapi malah salah, menjadi tokoh-tokoh kesesatan. Dan kita di negeri kita, para ikhwan azani Allah wa yakum, kita kenal toh. Ya, anak nyebut nama lah gak enak. Orang lulusan Ummul Qura belajar di Mekah, mulai Indonesia gak karu-karuan. Ini mesti usah nyebut nama lah gak enak. Engko tambah kerekam pisan. Mulai ke Indonesia gak karu-karuan. Yang mengatakan semua agama sama, yang mengatakan ini, yang mengatakan itu. Itu S1, S2, S3-nya belajar di pinggir Masjidil Haram. Nah kok iso? Ya iso, kenapa iso? Bisa itu terjadi. Lah, itu pentingnya. Jadi sebagaimana kita itu mempelajari ilmu, ingin untuk mendapatkan semua kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang punya ilmu itu beda dengan orang yang nggak punya ilmu. Turunnya beda, ngomongnya beda, duduknya beda. Tapi jangan sampai kita itu masuk dalam kesamaan Rasulullah SAW, menjadi orang-orang yang sesat, menjadi orang-orang yang sangat dikhawatirkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita itu menjadi generasi utama per generasi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, yakhlufu yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal mubtilin wa intihal al jahilin. Yang akan memegang ilmu ini, kata Rasulullah SAW, per generasinya itu uduluhu, orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang adil terpercaya, yang mereka yang akan meluruskan kesalahan, membantah orang-orang yang menyeleweng dan orang-orang yang sesat. Maka yang pertama dan yang paling utama, para ikhwan azani Allah wa yakum, yang paling penting adalah adab-adabnya, pelihara rambu-rambunya. Pertama, dan yang paling utama, tata niat, tata hati. Tata niat, tata hati. Kenapa? Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Ingat, kita belajar itu niatnya
ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar dengan niat inilah yang akan memperoleh semua kemuliaan. Bagaimana orang itu bisa dianggap belajarnya hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain? Pertama, dia belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Yang kedua, dia belajar niatnya adalah untuk menjaga syariat agama ini agar ada yang mengembannya. Karena kitab dan itu kan negono wong itu sapa? Harus ada yang mengemban. Yang ketiga, dia itu belajar untuk menghilangkan kebodohan dari orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, dia belajar untuk membela agama ini dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Ingat 4 hal ini yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam Ta'dzimul Ilm. Orang itu dianggap ikhlas kalau belajarnya ilmu agama tidak melebihi 4 ini toh. 1, dia belajar agar asale gak ngerti jadi ngerti. Wingi gak ngerti caranya sholat, saiki ngerti. Wingi iku gak ngerti bagaimana rukuk yang bener, saiki ngerti. Wingi gak ngerti ternyata begini itu haram, riba, sekarang ngerti. Itu namanya raf'ul jahal an nafsi, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Yang kedua, niatnya adalah untuk menjaga syariat agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran itu dengan menjaga 3 sisinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Allah menjaga itu lewat 3 cara. 1, menjaga bacaannya. Yang kedua, menjaga maknanya. Yang ketiga, menjaga pengembannya, menjaga para ulamanya. Kita berharap semoga kita menjadi salah satu di antara mereka, orang-orang yang diberikan oleh Allah amanat untuk menjaga syariat agama ini, biar tidak punah orang-orang yang ngerti agama, biar tidak cepat datang suatu ketika, suatu zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, yani walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah itu enggak mencabut ilmu begitu aja, wong pinter tiba-tiba bodoh ora. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan tercabutnya wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, tatkala wis gak ono wong alim blas. Fitrah manusia itu kan harus ada tokoh toh. Gak mungkin gak ada tokoh, kuabe podo gak mungkin, mesti ada tokoh. Ini ternyata orang alimnya gak ada, yuk ngambil tokoh sembarangan. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang itu ngambil tokoh, ternyata wong-wong itu rapat ngerti apa-apa. Jadi mereka diminta fatwa fa'aftau, mereka berfatwa fadhallu wa dhallu. Kita menjaga jangan sampai di tempat kita terjadi hadis itu. Itu yang ke berapa tadi? Kedua. Yang ketiga, kita belajar niatnya itu untuk punya andil menghilangkan kebodohan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maksudnya setelah dua ilmu ngajar, mengajarkan di masjid, di surau, di musola, di kelas, di pesantren, di mana lah pokoknya ngajar. Pokoknya ngajar. Terakhir kita belajar untuk menjadi benteng syariat kalau terjadi rongrongan. Terutama di zaman yang sekarang ini, semua orang boleh berkomentar, semua orang boleh bicara. Zaman apa? Zaman medsos. Semua orang iso gawe BC. Ini aneh titik viral. Oh, nonton zaman saya gitu. Ini. Dan jangan lebihi dari 4 tujuan ini. Kalau lebih dari ini, maka niat Anda
sudah terkotori keikhlasannya. Apa? Belajar, pintar, ben dadi ustaz, engkau terhormat, dihormati di mana-mana. Ini dadi ustaz enak, morak-mari dimuliakan, ekonomi ini mapan, dan macam-macamnya. Ini ujian adik-adikku sekalian di pesantren. Ini ujian penuntut ilmu zaman sekarang. Wallahi, ana itu paling sering ngomong ini kepada para santri Al-Furqan. Kenapa? Belajar ilmu agama zaman sekarang dengan belajar ilmu agama zaman saya dulu belajar itu beda. Zaman Ustaz itu belajar kan beda Ustaz itu. Dulu pada waktu kita belajar itu belum ada sosok Ustaz Sugih. Jeneng Ustaz itu ya sekiri-kiri. Randuin-duwe. Pada waktu itu pikiran kita itu mari belajar, mari lulus mangan opo, gak ngerti mang sego masa mangan opo. Ini. Masa mangan kerikil. Jadi zaman itu tatkala kita belajar itu belum ada gambaran. Nanti kemudian isok mangan po wong anak dulu itu pada waktu masih kuliah di Libya itu ngobrol-ngobrol sama orang tua sama bapak. Ini Bik, sesuk menini lulus sampai nanti Bik. Tuh, Pak. Nah, kepingin saya sih tetap di Cangaan sini sambil ngajar-ngajar ngaji terus ngumbe. Aku sampai punya gambaran melihara kambing. Melihara kambing, kanggo nyukupi keluarga, terus ngajar-ngajar di mushola, di apa itu. Itu sih masih di Libya. Zaman itu. Tapi penuntut ilmu santri zaman sekarang sing jadikan sosok kan ustaz TV. Sing jadi contohnya sekarang itu sebut namanya deh. Janganlah gak enak. Ustaz TV, ustaz kondang. Apalagi ustaz dewe sering nampil no kemewahan. Mangan-mangan dijepret masuk video YouTube ngono ya. Ini. Itu kadang-kadang malah merusak. Kok gak nyampe ustaz ini. Itu kadang-kadang itu merusak niat santri. Gambarannya ini saiki belajar, sesuk dadi koyo ngono. Dan itu amat sangat berbahaya. Sekali lagi para ikhwan, amat sangat berbahaya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma" yani mimma yubtagha bihi wajhullah wala yabtaghihi illa li talabi 'aradin minad dunya lam yajid raihatal jannah wa inna raihatal jannah la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mempelajari ilmu, seharusnya memang ilmu itu tatkala dipelajari seharusnya hanya untuk mencari ridha Allah. Ilmu agama, ilmu apa ini? Ilmu agama. Belajar ilmu dunia, kepingin sugih itu wajar. Belajar dokter, kepingin apa? Pengen sugih menjadi dokter. Ya wajar nih memang belajar ilmu dunia. Belajar ilmu arsitek, belajar ilmu ini, belajar ilmu ngono, wajar. Tapi ini belajar ilmu akhirat. Belajar ilmu akhirat. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu itu seharusnya dicari hanya untuk mencari wajah Allah. Tapi orang itu la yabtaghi, enggak mencarinya illa li talabi 'aradin minad dunya, kecuali untuk mendapatkan secuil kehidupan dunia. La yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari arah yang sangat jauh. Dari jarak yang sangat jauh. Hati-hati. Ana sering tekankan ini kepada para santri dan ana tekankan pada jenengan para orang tua yang ada di sini. Ana tekankan pada jenengan yang orang tua yang ada di sini. Sebagaimana nasihat ana kepada para santri, tata niat dalam belajar. Jenengan juga sebagai orang tua pertama tata niat dan jangan rusak niatnya anak antum tatkala belajar. Loh, merusak piye tuh Ustaz? Antum itu Pak, Ibu, kalau mondok kena santri, nyemangati santri sekolah, anak sekolah nih pesantren, iku bekali ngene, nak, sampean
pok rajin belajar ning mondok, gak kerasan-kerasan pok kerasa-kerasano, sing rajin delok ento Ustaz A iku lho enak. Ustaz A itu lho bojone papat. Ustaz A itu lho omahe api. Enak nah. Lho delokon sing saiki kerja ndi-ndi itu lho repot. Dadi Ustaz ku enak. Tenanan ya ono ya belajari. Anak pilihkan dua kalau antum mondokkan anak dengan cara semacam itu. Cabut anak antum dari pesantren, nacul ya. Atau ganti nasihati anak. Belajar itu bukan untuk kaya ya kawan. Belajar itu bukan untuk dunia. Belajar itu ikhlas lillahi ta'ala. Lho Ustaz, lamane anakku nek gak iso mapan uripe piye? Antum itu kepiye to? Wong pegawai ini Pak Presiden itu loh dijamin kalau presiden. Apakah antum nyangka orang yang berjuang di jalan Allah gak Allah jamin kehidupannya? Kalau belajar itu, belajar agama itu hanya untuk cari penghidupan, kan kayak gue loh gak pakai belajar, yuk gak mati kelaparan. Ini anak kok ngomong ketek ini gara-gara ada status kemarin, ada buku lucu. Jangan kalah sama monyet. Oh no. Ini tulisan Dr. Adian Husaini, hafizahullah. Ini Jakarta. Orang DDI lah beliau. Ini ada buku ini judulnya lucu. Ini jangan kalah sama monyet. Di tulisan kecil-kecilnya itu ada tulisan yang lucu. Ini dia tuh kayaknya dialog gitu. Nah, kamu kuliah untuk apa? Kalau hanya untuk biar bisa cari makan, monyet itu bisa cari makan nggak perlu kuliah. Nggak perlu kuliah. Lah nek memang tujuannya mek ben iso mangan, iku lho gak perlu kuliah. Betapa banyak orang kaya itu lho orang ngerti huruf. Dan betapa banyak orang S2 itu lho dodolan bakso malahan. Dodolan malah nguli malah apa? Karena ilmu dan kekayaan itu gak bergandeng lurus. Kekayaan itu punya jalur, ilmu itu punya jalur. Tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah itu akan memberikan kecukupan terhadap orang-orang yang berkiprah di jalannya. Sugih Ustaz. Aku ngomong kecukupan, gak sugih. Kecukupan. Nih, wong sing dolek itu sugih apa cukup? Sugih apa cukup? Sugih nggak cukup akeh lho. Cukup tapi nggak sugih ya akeh. Orang kaya tapi nggak pernah merasa cukup itu banyak. Masya Allah, hartanya melimpah, vilanya di mana-mana, hartanya itu, tapi turu reso anteng, bangun tidur langsung buka HP, gak sempet zikir, gak sempet istirahat, gak sempet ngopi. Oh ini pulang malam langsung tidur ngejar dunia karena hartanya kurang. Iku sugih tapi gak cukup. Tapi ono wong iku gak pati sugih tapi masya Allah nyantai urip niku. Senyum, tapi ora gendeng ya. Senyum. Alhamdulillah insyaallah kita ora pati sugih tapi senyum. Nyantai menghadapi kehidupan itu. Allah janjikan kecukupan, bukan kekayaan. Allah nggak pernah janji kekayaan bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Tapi Allah janjikan kecukupan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lah kalau janjine Allah nggak kita percayai, terus janjine sapa meneh? Kadang-kadang itu repoti kita sebagai orang mukmin itu. Nek maca ayat iku ono ayat-ayat janji, kurang patek mantep ya. Apa iya ngono? Apa iya ngene iki apa iya? Ayatin waca terus, tapi kadang-kadang kemantapan hati bahwa orang yang di atas ketakwaan, dan siapa orang yang di atas ketakwaan kalau nggak punya ilmu? Itu pasti ya ja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Titik tekan yang paling utama para ikhwan, tolong jenengan para orang tua, jangan pernah nyemangati anak sekolah karena urusan dunia. Kita bahas pesantren ini ya, anak nggak bahas udah ketemu loh ini.
Kita bahas belajar ilmu agama. Dan jenengan para ustadz, jenengan para guru, jenengan para ustadzah, jenengan para kiai, ana minta tolong, jangan pernah nyemangati santri kita di majelis-majelis taklim untuk urusan dunia. Semangat nak yo, semangat adik-adik sekalian, biar nanti hidupnya enak. Lihat Ustadz Fulan, lihat Ustadz Fulan. Yang lihat Ustadz Fulan. Anak pada waktu anak-anak wasilan itu anak-anak yang anak bawa satu. Ini pernah kayaknya Umar atau masnya kalau nggak salah itu, masnya kalau nggak salah tatkala itu. Ini nggak masnya ya dia, kan dia adiknya. Itu pulang masih kecil tatkala itu, masih kelas 5, kelas 4, 3 SD kalau nggak salah. Pulang-pulang menurutku cerita, Vi, enak yo jadi ustad, sampai teman. Enak ya bio jadi ustad. Lah, kenapa mas? Kok enak? Enak. Ngene ngajar 1 jam aja dapat uang sekian. Aku deg, astagfirullah. Astagfirullah nanti. Tatkala itu anak sudah megang yayasan. Nggak tahu anak-anak yang mana tatkala itu. Sampean ciri sapa mas? Nek ngajar ngono ku terus sak jame oleh duit. Kata ustad di kelas. Aku saking gregetnya bisa tak panggil, tak dampret tak bisa-bisa. Tak marah ya bisa-bisa Ustaz. Kenapa? Kami orang tua yang menjaga niat anak belajar itu lillah. Jangan mikir dunia. Antum rusak anak saya gara-gara ucapan itu. Engkau rusak anak saya gara-gara semacam itu. Jangan pernah katakan ngajar itu dapat uang. Katakan ngajar itu adalah perjuangan di jalan Allah. Oleh duit alhamdulillah, kalau oleh duit alhamdulillah. Duitnya akeh, alhamdulillah. Kalau duitnya yo, alhamdulillah. Mangan itu Ustaz, mangan sego. Mangan apa Ustaz? Sego itu kon di buh. Yakinlah ada. Sing mikir gaji itu kami, saya, ketua yayasan. Ustaz sopon ketua yayasan itu sing mikir gaji. Ustaz gak usah mikir gaji. Diteri ono amplop pangan boleh ono amplop yo. Bu mangan apa lah. Tapi nggak mungkin loh kena amplopi, nggak mungkin kena amplopi, nggak usah dipikir itu. Dan tolong jangan rusak anak-anak kita, karena itu akan sangat membahayakan. Dan tolong adik-adik sekalian, jadi ini ujian berat zaman ini, menuntut ilmu syar'i di zaman sekarang itu yang di hadapan dia itu tokoh-tokoh yang semacam itu. Ana tidak menyalahkan beliau-beliau itu. Semua yang beliau dapatkan itu adalah balasan karena keikhlasan dulu tatkala belajar. Kami ini yang jadi kami sekarang ini adalah hasil dari keikhlasan guru-guru kami dulu. Dan hasil dari orang tua kami dulu tatkala nyekolahkan anak, jadilah kami. Tapi kalau kemudian kita salah mengarahkan anak-anak kita khawatir mbu dadi opo. Khawatir mbu jadi apa? Dulu orang tua saya tatkala mondokkan anak itu mengatakan Bik mondok ya Bik mondok meneh ben iso ganteni bapak ngajar di musola, ngajar turutan lho Bang, kan ngajar turutan, bapak ngajar turutan, ngajar apa itu baca Quran loh, nyanyi tilawati apa-apa itu ben iso ngajari ganteni bapak ngajar ya bahasa beliau pegawai ini pangeran kok, mesti pangeran cukupi. Pangeran dalam istilah Jawa kan Allah gitu ya, Tuhan. Pegawai ini Allah kok, mesti Allah cukupi. Cuma itu pesan beliau tatkala anak ke Jakarta. Jadi tatkala nyanyi ke Jakarta dan jadilah kami. Maka jangan rusak nyanyi gaya orang tua kita tatkala mengajarkan anak. Jangan pernah nanamkan dunia tatkala mempelajari ilmu agama. Itu pertama. Dan ini paling pokok sumber segala sumber tatkala menuntut ilmu. Yang kedua, perhatian azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, pada adik-adik sekalian, para penuntut ilmu, para santri dan pada kita semua, sucikan hati. Sucikan hati. Dalam bahasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin, tathhirul wi'a, sucikan wadah.
ini air. Air ini bening, betul? Oh, bening. Bening. Al-Quran dan As-Sunnah itu laksana air. Yang bening datang dari Allah, bening datang dari Rasulullah SAW. Yang kita itu duwe wadah, nyiapno wadah. Wadah kita itu hati. Kita itu nyiapkan wadah untuk menerima kucuran ayat-ayat Allah, menerima kucuran hadis-hadis Rasulullah SAW. Wadah kita iku nek bening, ayat Al-Quran, ayat As-Sunnah masuk ke wadah, ke dalam hati kita, menjadi air yang bening, siap dimanfaatkan dengan baik. Tapi nek wadahnya kotor, meskipun Al-Quran, meskipun As-Sunnah, wadah gelas ini isine belepotan areng, bu belepotan semen, bu belepotan opo, pokoknya wadahnya kotor. Kucuran air ini bening gitu ya, dikucurkan di situ, diombe, muntah, disiram no apa tanaman mati, ini dibuang, ngotori, ditaruh, mambu. Padahal yang di dalam wadah itu air yang jernih. Di dalam wadah itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi wadahnya kotor. Akhirnya jadilah pemegang ilmu itu dua ayat, dua hadis, tapi kelakuannya malah sesat. Sucikan hati. Sucikan hati. Apa maksudnya sucikan hati? Sucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Hasad, iri, takabur, sombong, dan yang sangat berbahaya, hubbur riyasah. Pengen jadi orang yang diorangkan. Buriasa itu apa ya? Kepingin ditokohkan. Pokoknya aku gak jadi ketua, gak ngurus. Nah, kalau dari kecil, kalau orang itu menuntut ilmu, adik-adik sekalian, sucikan hati. Setelah ikhlas, sucikan hati. Sucikan hati tatkala kita itu belajar. Bersihkan hati dari kotoran semua yang mengotorinya. Dari iri, dari dengki, dari takabur, dari ujub, dari hubud dunia, senang dengan dunia, hubur riyasah, senang ditokohkan, senang, pokoknya senang, jadi kepengin gitu. Kenapa para ikhwatin azani Allah ya? Nek kalau saat belajar aja wis koyo ngono, nek dadi wong pinter tambah gak karu-karuan. Orang itu ikhwah kalau hatinya bersih, tokoh di sini nggih. Nah, misalkan nyene cirine wong-wong iku tokoh di Al-Furqan. Cirine mboyo ora ngono. Katanya orang-orang ngono. Lah, selama ini misalkan anak yang ngajar, anak yang apa, misalkan tokoh. Kemudian ada datang orang yang lebih alim, lebih pinter, lebih bagus ilmunya datang. Tergantung hati ini. Nek dalam hati itu ana penyakit hasad. Lapo awakmu teko, aku saiki gak dadi terhormat nek ganti awakmu. Ada rasa iri, rasa dengki. Sikap ini apa yang muncul, apa yang akan terjadi? Saya akan berusaha nyingkirkan dia. Gitu toh? Ya. Ana ngomong jamaah-jamaah saya sesat. Hati-hati. Oh no. Minimalnya nggak seneng. Seharusnya kalau ada orang alim yang datang ke tempat kita, seneng alhamdulillah, tugasku berkurang. Kan ono toh? Mesti ini. Tapi jarang sing iso ngono. Butuh kesucian hati. Butuh kesucian hati. Nek hati itu kotor, jadilah penyakit-penyakitnya selama ini muncul. Ustadz kalau ustadz karu-karuan. Ini gara-gara tatkala belajar hatinya nggak bersih.
tatkala belajar hatinya nggak bersih. Jangan kira iri itu cuma antar orang kaya dengan orang kaya, cuma antar perusahaan dengan perusahaan. Ustaz, kalau Ustaz itu nih hati nggak bersih begitu loh, tambah nemen malahan, tambah nemen, tambah parah. Jadi itu yang perlu dibersihkan dari awal, di hati awal. Setelah niat, bersihkan hati adik-adik sekalian. Kita itu belajar, ya. Kita itu belajar ilmu, bersihkan hati kita dari semua kotoran yang mengotorinya, agar ilmu kita, kucuran Al-Quran dan As-Sunnah yang masuk ke hati kita itu benar-benar menjadi barokah dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki. Yang berikutnya, yang ketiga, sampai jam berapa ya? Bentar aja ya, 10 menit lagi deh. Yang berikutnya, berikutnya azani Allah wa yakum. Perhatikan adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu. Kenapa? Kok ini satu yang sangat ditekankan? Ilmu itu ya akhwan fitin azani Allah wa iyyakum, wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua tadi kelupaan saya. Salah satu di antara faedah dalam sirah nabawiyah yang perlu kita renungkan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi, jauh hari sebelumnya, Allah itu sudah menyiapkan Rasulullah agar nanti wahyu turun itu manfaat. Hatinya Rasulullah dibersihkan. Hatinya Rasulullah dibersihkan. Pada waktu peristiwa apa itu? Peristiwa tatkala beliau masih di tempat ibunda susunya Halimah Sa'diyah. Di usia 4 tahun dalam mazhab jumhur, di usia 2 tahun 2 bulan dalam mazhab sebagian ahli sejarah. Itu kan pada waktu Rasulullah SAW sama saudara-saudara sepersusuannya sedang mainan di padang pasir. Gitu. Tiba-tiba saudara-saudaranya melayu, lari ke ibunda susunya Halimah Sa'diyah mengatakan, Bu, Muhammad dibunuh orang. Muhammad dibunuh orang. Ibu sama bapak susunya itu melayu ngacir ke tempat yang dituju. Ternyata Rasulullah SAW, Muhammad kecil tatkala itu sedang duduk di bawah pohon. Ditanya, ada apa nak? Ada apa? Saya ditangkap oleh 2 orang. Saya dibawa ke sini. Terus dada saya dibelah. Hati saya diambil. Terus dicuci. Salah satu dari keduanya mengatakan, ini loh kotoran bagiannya setan dari anak ini, buanglah. Lalu hati saya disuci, terus dimasukkan lagi, terus dadaku dikembalikan lagi, terus keduanya pergi. Karena tatkala peristiwa itu Rasulullah sadar, kita kan mati yo. Nah, kenapa Allah butuh itu? Karena jangan sampai wahyu yang turun itu wadahnya kotor, maka dibersihkan, disucikan. Jadilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Rasulullah Sallam. Lah kita kan gak levelnya toh minta malaikat Jibril bersihkan hati kita, matilah kemudian. Pemain minta dokter, Pak, belah dada saya, ambil hati, cucian pakai air opo, mati ya. Kita harus berjuang bersihkan hati kita sendiri, wadah kita sendiri, agar ilmu yang kita terima itu ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, perhatikan adab-adab ilmu. Adab-adab ilmu. Orang yang penuntut ilmu, apapun itu, santri atau bukan santri, pokoknya penuntut, dan kita semuanya penuntut ilmu. Itu kita hidup bukan kayak hidupnya semua orang. Ngomongi penuntut ilmu itu beda dengan omongane orang yang gak ngerti ilmu. Marahnya orang yang punya ilmu beda dengan marahnya orang gak punya ilmu.
Guyone iku luwih beda. Guyune luwih beda. Tingkah lakunya itu beda. Nek ana wong ikhwan azani Allah wa yaqul. Preman. Terus guyu karo wah ngono kok wanter ngono. Dek warung kopi karo nggawa gaplek-plek ngono ya. Pantes. Nah coba saya dengan pakaian ini guyu dek warung wah ngono. Lak viral. Karena nggak pantas. Penuntut ilmu itu punya adab tersendiri yang harus dipegang agar ilmunya barokah. Makanya ini dahulu para ulama majelis ilmunya itu besar-besar. Padahal sing ringan pengajian ini berapa orang sih? Mereka datang itu hanya apa? Kepingin belajar adabnya Ahmad bin Hanbal, kepingin belajar akhlaknya, kepingin belajar apanya. Dan ini dipegang adik-adik sekalian, para santri. Pegang adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Kita itu, jenengan itu makhluk-makhluk yang Allah pilih. Maka hiduplah sebagaimana makhluk-makhluk pilihan. Makhluk-makhluk pilihan. Apapun yang pilihan, itu kan perlakuannya beda toh ya. Apapun yang pilihan, itu perlakuannya beda. Kalau sih nggak pilihan, apapun itu, tentara coba. Tentara sing pilihan itu apa? Kopassus. Tentara pilihan kan Kopassus. Kopassus itu pendidikannya beda, perlakuannya beda, mangane beda, markasnya beda, sikapnya beda. Karo tentara-tentara liyane. Ini buah jenengan panen mangga zaman pelemi, panen mangga. Pada waktu nyanyi panen tumpuk akeh, terus kan dipilih sing gede-gede enak-enak dikumpulkan jadi satu. Sing liyane lembarno. Sing ini sama ini perlakuannya beda apa mboten? Beda. Sing iki yo pek-pekan jaluk-jalukan, tendang-tendangi ora apa-apa. Sing iki duwet-wet api-api lebono kulkas lebono freezer. Karena barang istimewa. Ini barang-barang istimewa. Begitu juga semua yang lain itu buah. Beras juga begitu, apa juga begitu, semuanya juga begitu. Semuanya juga begitu. Lah jenengan itu teman-teman sekalian, antum itu para adik-adik sekalian, para santri, jenengan itu, kita semua ini makhluk-makhluk wis hasil saringan beberapa kali, wis diayak ping piro-piro, tetep yani terpilih. Maka pegang adab-adab ilmu. Ngomong sak ngomong diperhatikan, pantes nggak yo santri kok ngomong ini, pantes nggak yo wong ngaji kok ngomongin ini, pantas nggak yo? Gitu diperhatikan. Ngomong ngomong pakaian dan sebagainya. Berarti kita namanya adab-adab ilmu. Dan pembahasan tentang masalah adab-adab ilmu ini panjang dan sangat luas. Tidak perlu kita lanjutkan. Terakhir yang keempat. Terakhir baca sekalian. Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu? Bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu? Kalau sudah bicara tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu, maka mau nggak mau, ana akan memecah penuntut ilmu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama orang-orang yang ya datang ke majelis-majelis ilmu sekedar ingin tahu, ingin mendapatkan keberkahan majelis ilmu, menghilangkan kebodohan untuk dia amalkan, dia ketahui dan dia amalkan. Ini rata-rata sing belajarnya di majelis-majelis taklim, sudah sepuh, seminggu sekali, 2 minggu sekali, pemeniki bulan sekali, ngono ya, semacam itu. Ya, kalau itu nasihat ana ikuti pengajian taklim yang sudah dibuat oleh asatidzah. Wes gak usah mikir mukoror, pokoknya teko pengajian betul ahkam ya teko, pengajian apa ya teko. Seiring dengan kemampuan kita masing-masing, karena orang itu punya banyak kewajiban, harus wajib ngopeni istri,
wajib ngopeni anak, wajib ngasih nafkah, wajib ini, punya kaitannya dengan RT, punya kaitannya dengan RW, punya kaitannya dengan ini, punya kaitannya dengan itu, dan itu rata-rata kita lah, rata-rata kita. Tapi pesan anak hanya satu, sempatkan waktu mesti untuk ngaji. Jangan cari waktu sempatkan waktu. Koyok punya jadwal. Lah jadwal ini tergantung. Ada orang itu yang bisa jadwal, misalkan kayak di Gresik Kota. Masya Allah, pengajian di Gresik Kota itu hampir kayak pesantren loh. Tiap malam mesti ada pengajian, Mbak Tamari sampai Isya. Tiap malam, Bu, ini mesti ono. Jadi kalau sudah begitu, ya ada orang yang sempet tiap hari. Tapi ada orang itu gak kuat saat anak banyak pekerjaan ini ya seminggu sekali atau apa gitu ya, semacam itu. Yang penting buat jadwal. Dan kalau sudah ada jadwal itu jangan mudah digeser dengan acara lain. Jangan mudah digeser dengan acara lain. Kayak jenengan wae kerja ngono lho, tugas kerja dunia. Jadwale dino Ahad isu kerja di tempat toko A, misalnya ngono ya. Terus isu-isu ngono, ono kanca tekan sampean. Mas, mancing yuk. Ngono. Mancing yuk. Wah, gak iso ya aku aja kerja. Kan ngono tak jeneng jawabane. Ya ngono, Mak. Kalau waktunya jadwal ngaji ya ngono. Mancing yuk. Berduhur. Weh, wae pengajian. Ora apa-apa pengajian apa-apa mancing ae ngono. Gak iso jadwal pengajian. Itu namanya menyempatkan waktu. Gak cari waktu sempat. Mancing yuk. Ayo. Gak cerita pengajian. Jadwal Selasa besok. Yani anu ya marung yuk. Ayo. Gak cerita. Akhirnya jenengan gak pernah ngaji. Dan itu penyakitnya majelis taklim sing gono absen. Penyakitnya majelis taklim sing gono absen kan ngono. Wes teko gak teko kok sing nakokno. Itu butuh keseriusan kita sendiri. Buat satu rumusan namanya jenengan itu tahu lah, jadwal jenengan tahu. Aku petani, berarti ini isu awan gak iso kerja, gak iso lali, isoi bengi, bendino gak kuati seminggu sekali. Misalnya ngono, aku kerja sip-sipan di perusahaan, aku dagang, aku opo. Setiap orang itu punya jadwal masing-masing, punya tugas ini masing-masing. Buat jadwal. Kuat pekanan, alhamdulillah. Kuat harian, alhamdulillah. Ini ono pengajian nih. Gak kuat harian, ini pekanan. Gak kuat pekanan, 2 pekan sekali. Gak kuat yo minggu sekali, saulan bisa. Saulan bisa. Tapi nih itu sudah jadi jadwal. Jangan digeser kecuali darurat. Karena melihat kebanyakan majalisul ilm itu titik masalahnya di situ. Titik masalahnya ada di situ. Ya dari para ikhwan kita najani Allah ya. Anggap majelis ilmu itu gak punya apa-apa, minimal kita absen ngono ning para malaikat, absen. Jadi ini datang di majelis ilmu kayak gini kan engkau malaikat catat. Disebut dilaporkan oleh Allah. Disebut-sebut oleh Allah di alam para malaikatnya. Jadi jenengan sing rajin ngaji, iku terkenal loh di hadapan para malaikat. Ini terkenal, viral di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, terkenal. Tapi sing ora tau ngaji, ora dikenal. Jadi iki sapa ini? Jadi sing apa itu? Pada waktu kita ada masalah, ini doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan nembus langit. Sampai di alam para malaikat sapa sing donga iki. Ini di majelis taklim ora tau kenalan. Ini ibadah ora tau kenalan. Ngene ora tau weruh, donga sapa iki sekali terblas gak digobres. Proposal gak dikenal, gak digobres. Tapi coba jenengan itu teman karibnya Jibril. Teman karibnya Mikail. Teman karibnya Israfil. Bendino kenalan. Seminggu pisan lah kenalan. Mesti ketemu. Ngono ya. Dilaporkan ke mereka. Jenengan doa ya Allah. Oh iya iki kancaku ngono. Ini orang-orang dekat yang dikenal oleh alam para malaikat. Seandainya tidak ada keutamaan majelis ilmu kecuali itu cukup sebagai keutamaan majelis ilmu. Lebih-lebih kalau ada faedah. Itu pertama.
ikuti, jadi buat jadwal yang paten untuk taklim. Adapun kurikulumnya ya wis lah manut ustadi. Manut ustadi. Baik. Yang kedua, bagi yang taklimnya itu kepingin untuk meningkatkan kemampuan ilmiah, bener-bener kepingin menguasai fikih, menguasai ini. Jadi itu ada dua kelompok. Kelompok pertama santri, kelompok kedua non santri. Tetap aja ya Wan. Jadi santri itu jelas lah, santri ya jelas. Kelompok kedua non santri. Non santri misalkan nyantri raiso, tapi dia itu masih muda, kepingin ngaji gak sekedar ngaji, tapi ya iso maca kitab, song ini, song inu gitu ya. Bagi teman-teman yang bukan santri pesantren ya maksud saya, tapi kepingin ngajinya itu ono peningkatan dari tahun ke tahun, gak muter-muter, kok pengajian kok melok terus tapi kok gak tambah-tambah ilmu nih, ngono ya. Yang kepingin meningkatkan nilai ilmiahnya, terutama nasihatnya kepada teman-teman yang masih muda ya, sing nyantri gak ditakdiran oleh Allah nyantri, tapi semacam itu. Nasihat ana pertama, wajib bagi antum untuk belajar bahasa Arab. Tanpa itu ngaji 20 tahun kare sapa. Kemampuan yang sekarang dengan kemampuan 20 tahun yang akan datang sama dengan sekarang tanpa belajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin wong Al-Qur'an bahasa Arab, hadis itu bahasa Arab. Ndak belajar piye Ustaz? Yo piye lah carane zaman saiki kok repot to. Ini tanya Mbah Google ngono akeh. Ini atau di antara pengajian-pengajian itu sepekan sekali ngono ada pengajian nahwu, ada pelajaran nahwu, pelajaran sorof itu. Dengan rujukan itu awalnya kemudian bisa meningkatkan kemampuan diri. Itu syarat utama ya para ikhwan. Syarat utama bagi yang enggak nyantri tapi kepingin untuk meningkatkan kemampuan ilmiahnya, tidak ada jalan kecuali harus ngerti bahasa Arab. Minimale tatkala ustadz maca kitab ngikuti iku iso minimal ben ora ngaji kuping. Ngaji kuping gak oleh to Ustaz? Oleh, mantep bagus. Makanya anak katakan tadi, yang kepingin peningkatan ilmiahnya ada, yang kepingin ada peningkatan ilmiah. Adapun bagi santri, rumus yakni para santri yang mempunyai cita-cita untuk menguasai ilmu-ilmu syar'i, yang mempunyai cita-cita untuk menguasai ilmu-ilmu syar'i. Karena anak nggak tahu, karena santri-santri sekarang kan macam-macam udah cita-citanya. Ada yang mondok ya, pokoknya ngerti ilmu agama terus menit jadi dokter. Jadi monggo nggak ada masalah, saya nggak larang itu. Tapi ini saya katakan untuk yang mempunyai cita-cita menguasai ilmu agama dan nanti menjadi pemegang amanat Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang akan datang, pengganti generasi asatidzah sekarang. Rumusnya 5 apa 4? Delok sih. Satu kuasai bahasa Arab. Dan untuk kelas santri, untuk kelas menguasai ilmu agama yang untuk menjadi generasi depan, jadi untuk menjadi generasi depan pengemban ilmu masa yang akan datang. Kalau saya bicara menguasai bahasa Arab itu bukan sekedar iso maca kitab, tapi menguasai 5 sisi bahasa Arab: nahwu, saraf, ma'ani, bayan, badi. Nahwu, saraf dan 3 ilmu balaghah Itu pertama. Kenapa Ustaz? Coba bahasnya, enggak usah. Pokoknya itu. Pokoknya itu. Yang kedua. Anda ringkas tadi 3 aja lah, dan gampang. Ringkas jadi 3. Tabi'an. Ma'rifatul ba'd minal kull. Mengetahui sebagian dari semua ilmu.
Ilmu Al-Qur'an, ilmu syar'i itu kan banyak tuh, ono tafsir, ono ilmu Qur'an, ono hadis, riwayah, dirayah, fikih, usul fikih, qawaid fikih, tarikh ini, tarikh itu dan macam-macamnya sampai akhlak, tazkiyatun nufus, yani adab, tetek bengeknya sampai belakangan banyak. Belakangan itu banyak. Semua ilmu itu harus pernah dipelajari meskipun sekedar lewat. Dan ini nasihat anak bagi penyusun kurikulum pesantren. Ini semua, kalau memang pesantren itu tujuannya mencetak generasi ulama. Pesantren kan tergantung-gantung toh, anak nggak bisa dikti, tapi yang jelas pesantren itu ada yang tatkala diskusi dengan beberapa kepala sekolah, beberapa ketua yayasan, kami nggak mau itu saat. Yang kami itu hanya menginginkan orang-orang yang mempunyai obsesi dunia, ben nggak salah dalan, kita wadahi daripada sekolah di sekolah-sekolah munuku, SMA ini kini ngerti agama, ngerti akhlak, ngerti akidah, jadi dokter. Ngerti. Nah, itu kan beda kasus. Yang Anda bahas pesantren yang cita-citanya itu mencetak generasi ulama masa depan. Maka salah satu rumus yang nggak bisa ditinggal adalah kurikulum itu dasarnya adalah ma'rifatul ba'd minal kul. Mengajarkan atau mempelajari semua ilmu meskipun sebagian-sebagian. Kenapa? Karena ilmu syar'i itu saling berkait. Orang belajar tafsir, orang mau belajar tafsir, mau tafsir loh, kadang-kadang masuk balaghah, kadang-kadang masuk sirah, kadang-kadang masuk qasasul anbiya. Mana tahu? Kadang-kadang masuk fikih. Orang belajar fikih, ini kadang-kadang masuk balaghah, kadang-kadang masuk tafsir, kadang-kadang masuk qiraat, kadang-kadang masuk tajwid. Sehingga nggak buta. Ini sebagian ini kan nggak jadi kasus-kasus misalkan ini antum bari asal kita mesti paham ini. Dalam beberapa kitab tafsir itu kan mesti ada kata-kata kayak begini kadang-kadang. Tafsir kemudian wahada lafat isti'aratun makniyatun min kadza wa kadza. Mana ya? Itu nek wong gak ngerti balaghah. Terus cuma modale kamus bahasa Arab, mumet itu memahami itu. Lafat ini pinjaman tersembunyi dari ini. Opo karepe pinjaman tersembunyi? Lafat ini, hadal lafat ini isti'arah pinjaman, makniyah tersembunyi. Pinjaman tersembunyi dari ini. Oh karepe pitung dina mikir lah ketemu. Karena dia nggak sadar isti'arah makniyah itu istilah ilmu ma'ani, istilah ilmu balaghah. Itu di kitab tafsir. Makanya salah satu rumusnya itu adalah ma'rifatul batil. Semua ilmu itu dipelajari. Level dasar, sekedar tahu. Ini semuanya. Semuanya. T. Itu kedua, ben gampang. Yang ketiga ma'rifatul kul minal ba'd. Ma'rifatul kul minal ba'd. Menguasai semua masalah dalam sebagian ilmu. Kalau tadi menguasai sebagian masalah dari semua ilmu, kalau yang sekarang dibalik, menguasai semua masalah dari sebagian ilmu. Apa ini? Jurusan, takhusus, spesialisasi. Jadi setelah itu anak-anak ya itu lah nanti adik-adik sekalian itu adik-adik yang di pesantren ini, anak nggak bahas antum ya. Pada adik-adik yang di pesantren, antum itu kalau ingin menguasai jago di semua bidang, kok abot. Tafsir jago, hadis jago, fikih jago, kok gak kelas-kelas kita lah kali itu. Kita itu kenal semua, tapi ada 1-2 bidang ilmu yang apa? 1-2 bidang ilmu yang dikuasai. Entah itu bahasa, entah itu tarikh, entah itu fikih, itu harus ada. Itu namanya ma'rifatul kul minal ba'd. Mengetahui sebagian semua masalah dari sebagian ilmu. Lah, ini kayaknya kalau sampai level aliyah nggak cukup. Di Al-Furqan juga nggak ada. Untuk yang ketiga ini, Al-Furqan yang sampai ma'had ali nggak mampu. Karena itu butuh pendalaman. Ini rata-rata harus perjuangan sendiri. Karena sudah mempunyai apa? Kuncinya. Terakhir, sebenarnya yang terakhir ini seharusnya nomor 2.
Tapi tadi tak cari-cari dotek saya hilang. Kok munculnya sekarang? Jadi yang pertama bahasa Arab, seharusnya yang kedua ini yang terakhir ini. Penguasaan dalil. Ya, penguasaan dalil. Penguasaan dalil. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai sini. Adapun perincian poin 1, 2, 3, 4 yang paling terakhir yang saya sebutkan tadi, bahasa Arab, penguasaan dalil, ma'rifatul ba'd minal kul, ma'rifatul ba'd yani kul minal ba'd. Ini butuh majelis khusus kalau memang harus dijabarkan, tapi di hadapan para santri. Ini di hadapan para santri karena harus melangkah. Wallahu a'lam. Sampai sini majelis kita warahmatullahi wabarakatuh yakum. Ada waktu seperempat jam. Ini bagi yang mau ada yang disampaikan, monggo barakallahu fikum. Kalau nggak ada, kita tutup majelis kita. Insyaallah sampai sini majelis kita. Semoga ada barokah, semoga jadi ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan depan mudah-mudahan gak ada udzur. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari bersama Umdah Al-Ahkam, yakni hadis-hadis hukum dalam Sahihain yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.